jumpa lagi dengan saya Yasinta Maria Desi. Oke, channel pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran informatika. Oke, selamat datang di pembelajaran informatika. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Oke, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar kata. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya setiap jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis dengan baik. Oke. Nah, saya akan lebih spesifikkan lagi. Di sini yang saya mau tekankan adalah tentang jenis-jenis jaringan komputer. Ada 5 jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama berdasarkan geografisnya, yang kedua berdasarkan fungsinya, yang ketiga berdasarkan topologi jaringan, yang keempat berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang kelima adalah berdasarkan media transmisi data. Oke, kita akan bahas yang pertama, yang berdasarkan geografisnya atau berdasarkan letak suatu daerah. Oke, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah LAN. Oke, berikut ini adalah gambar dari LAN, di mana ada workstation, server, juga komputer-komputer klien yang saling berhubungan. LAN adalah Local Area Network. Biasanya jaringan LAN hanya digunakan dalam ruang lingkup kecil, seperti satu ruangan, satu rumah, satu sekolah, ataupun satu warnet. Berdasarkan geografisnya, berikut ini adalah contoh gambar yang menggunakan MAN, ya, di mana ada server MAN, ada sentralnya, kemudian ada workstation-workstationnya. Oke, MAN kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Biasanya MAN diaplikasikan untuk mengoneksikan komputer melalui jaringan pada satu kota tertentu. Namun, di Indonesia penggunaan MAN tidak berkembang dan jarang sekali digunakan. Jaringan komputer MAN ini lebih efisien untuk cakupannya lebih luas. Dengan menggunakan tipe jaringan MAN ini, para user akan lebih mudah mengakses data dari user lain meski lokasi mereka tidaklah dekat. Jaringan ini sering digunakan oleh gedung-gedung yang memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti gedung perkantoran. Oke, yang berdasarkan geografis berikutnya adalah WAN. Berikut ini adalah contoh gambar dari WAN, di mana ada komputer-komputer klien menjadi satu dan disebut dengan LAN, di mana LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 akan terhubung menjadi satu yang disebut dengan WAN, Wide Area Network. Oke, teknologi jaringan WAN ini menggunakan kabel yang terletak di dalam tanah maupun di dasar laut. Dengan begitu, jaringan yang tercakup lebih luas, bahkan bisa antar benua dan banyaknya negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Oke, untuk jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya, yang pertama adalah client server. Ini adalah contoh komputer client dan server,
di mana mereka saling berhubungan satu sama lain, saling bertukar informasi dan mendapatkan informasi. Jaringan client to server merupakan jaringan umum yang biasa kita temui pada perpustakaan online maupun pada warnet. Jaringan ini menjadikan suatu server dan juga beberapa klien hampir sama dengan model jenis jaringan terpusat. Untuk berdasarkan fungsinya yang kedua adalah peer-to-peer, di mana ada internet, ada hub akan terhubung ke PC-PC dan bisa terkoneksi dengan perangkat printer. Di sini adalah contohnya. Koneksi peer-to-peer ini sering kita temui pada koneksi jaringan dalam permainan yang bersifat multiplayer. Untuk jaringan peer-to-peer ini, setiap user memiliki hak akses yang sama, sehingga semua dapat mengakses data informasi dan dapat mengubah, menambah, juga menghapus data tersebut. Oke, jaringan yang berikutnya adalah berdasarkan topologi jaringan. Untuk jenis topologi jaringan sebenarnya ada banyak sekali. Tetapi di sini saya akan membahas adalah jenis topologi jaringan yang sering kita pergunakan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan topologi jaringan? Oke, topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan media kabel atau media wireless. Oke. Dalam topologi jaringan, yang pertama saya akan membahas tentang topologi ring atau dalam bentuk cincin. Di sini ada contoh gambar dari topologi ring, di mana ada file server, juga ada komputer-komputer klien, juga ada perangkat printer. Dia akan terhubung satu sama lain. Dalam hubungannya ini membentuk sebuah lingkaran atau membentuk sebuah cincin. Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antar PC yang satu dengan PC yang lainnya. Di sini tanpa menggunakan hub atau switch. Ciri-ciri dari topologi ring. Oke, ada 3 ciri-ciri dari topologi ring yang dapat kita ketahui. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua adalah problem yang dihadapi bersama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Oke, sedangkan yang ketiga adalah tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP dan konektor RJ45. Oke, kita akan membahas selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Yang pertama adalah kelebihan topologi ring. Di sini saya akan memberikan 3 kelebihan dari topologi ring. Yang pertama adalah dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang kedua adalah aliran data mengalir lebih cepat.
karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang ketiga adalah transmisi data yang relatif sederhana, seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan topologi ring. Di sini juga saya hanya memberikan 3 kekurangan dari topologi ring. Yang pertama adalah kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Yang kedua, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, sehingga menjadi lebih lambat. Yang ketiga adalah pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Yang kedua, saya akan membahas tentang topologi bus. Oke, berikut ini adalah contoh dari gambar topologi bus. Oke, topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, atau kabel pusat tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan. Oke, ciri-ciri dari topologi bus. Saya di sini hanya memberikan 6 ciri-ciri dari topologi bus. Ciri-ciri yang pertama adalah node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, sangat sederhana dalam penginstalasi. Yang ketiga, sangat ekonomis dalam pembiayaan. Yang keempat, paket data saling bersimpangan dalam satu kabel. Yang kelima, tidak diperlukan hub yang banyak. Yang diperlukan adalah drone konektor pada setiap Ethernet card. Yang keenam adalah problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Oke, kelebihannya saya juga di sini hanya menyebutkan 4. Oke, yang pertama, layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Yang kedua adalah kerusakan salah satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Yang ketiga adalah hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. Yang keempat adalah penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa menggunakan operasi berjalan. Keempat itu tadi adalah tentang kelebihan dari topologi bus. Berikutnya, saya akan memberikan informasi juga tentang kekurangan dari topologi bus. Oke, di sini saya hanya memberikan 5. Yang pertama adalah jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasinya akan gagal. Yang kedua, bolo kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi lebih sulit.
Sedangkan yang ketiga adalah kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasinya. Yang keempat adalah keamanan datanya yang kurang terjamin. Yang kelima adalah diperlukannya repeater untuk jarak jauh. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang topologi star. Ini adalah gambar dari topologi star, di mana bentuknya adalah seperti gambar bintang. Ya, topologi star atau sering menyebutnya dengan topologi bintang adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar node klien. Oke, di sini saya akan memberikan 5 ciri-ciri dari topologi star. Yang pertama adalah setiap node berkomunikasi langsung dengan konektor hub. Yang kedua adalah bila setiap paket data yang masuk ke konektor hub kemudian di broadcast ke seluruh node yang berhubungan sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Yang ketiga adalah sangat mudah dikembangkan. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang keempat, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Oke, yang kelima adalah tipe kabel yang digunakan biasanya yaitu jenisnya UTP. Oke, di berikut akan saya bahas juga tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua adalah bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi. Yang ketiga adalah proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Yang keempat adalah mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses. Yang kelima adalah mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Yang keenam adalah apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan starnya. Yang ketujuh adalah kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Oke, kekurangan dari topologi star di sini saya akan memberikan 5. Yang pertama adalah jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Yang kedua, jika terlalu banyak penggunaan, maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. Oke, yang ketiga adalah dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Yang keempat, boros kabel maka akan segera otomatis memakan biaya yang cukup banyak. Yang kelima, jika port dalam hub atau switch salah satu rusak, maka tidak dapat digunakan. Bahkan dalam jangka panjang akan merusak port-port yang lainnya. Oke, untuk berikutnya saya masih membahas tentang topologi jaringan. Di sini ada topologi dengan jenis mesh. Berikut adalah contoh gambar dari topologi mesh. Ya. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh,
jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh. Ciri-ciri dari topologi mesh yaitu memiliki banyak hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang seadanya. Susunan dan setiap peralatan yang ada di dalam jaringan akan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, maka akan sulit untuk dikendalikan. Memiliki tingkat redundansi yang tinggi, sehingga jika terdapat satu link yang rusak, maka suatu session dapat mencari link yang lainnya. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. Yang ketiga adalah bandwidth yang cukup besar. Yang keempat adalah teknik security yang baik pada topologi ini. Yang kelima adalah mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data saja. Oke, kekurangan yang terdapat pada topologi mesh. Di sini saya hanya akan memberikan 4. Yang pertama adalah kekurangan dari topologi mesh. Yang pertama adalah saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel, karena jalur yang digunakan sangatlah banyak. Yang kedua adalah menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Yang ketiga adalah proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antar komputernya. Yang keempat adalah memakan biaya instalasi yang cukup mahal karena membutuhkan banyak sekali kabel. Oke, berikutnya saya masih memberikan contoh tentang berdasarkan topologi jaringan. Di sini topologi yang saya pakai adalah jenis topologi tree. Oke, dimana jalurnya seperti pohon ya. Oke, topologi tree kombinasi dari beberapa topologi star yang menghubungkannya dengan topologi bus, sehingga setiap topologi star akan kehubungkan ke topologi bintang, lalu menggunakan topologi bus yang biasanya dalam topologi adalah beberapa tingkat jaringan dan jaringan tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah juga. Itu adalah dari topologi tree. Oke, di sini ciri-ciri dari topologi tree. Yang pertama, dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Yang kedua adalah mensupport baseband maupun broadband signaling. Yang ketiga adalah sedikit rumit dan perlu instalasi yang khusus. Di mana kekurangan dan kelebihan dari topologi tree? Kekurangannya adalah yang pertama, proses instalasinya yang cukup rumit karena menghubungkan tadi ya dua topologi. Oke. Yang berikutnya adalah troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan-jaringan yang berbeda. Oke, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita menghubungkan dua jenis topologi yaitu SAR dan bus. Juga biaya instalasi yang sangat mahal. Kinerja jaringan akan menjadi lebih lambat karena user pengguna akan semakin lebih banyak. Oke, kekurangan sudah dari topologi tree. Sekarang kita akan masuk ke kelebihan dari topologi tree. Kelebihan dari topologi tree yaitu merupakan jaringan yang besar
sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lainnya, yaitu keamanan yang sangat terhandle. Itu tadi jenis-jenis dari topologi yang kita bahas tadi ada 5, yaitu dari star, bus, ring, mesh, dan tree. Karena kelima jenis topologi inilah yang sering kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis topologi berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu berdasarkan distribusi sumber informasi data. Oke, di sini untuk berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yang pertama adalah jaringan terpusat. Oke, ini contoh gambar di mana jaringan terpusat, yaitu server berada di posisi tengah, sedangkan user mengelilingi. Oke, di mana saling bertukar informasi, mendapatkan informasi. Ya, di mana komputer server memberi informasi ke komputer user. Juga begitu pula dengan komputer user yang memberikan informasi ke server. Juga mengambil data dari komputer server. Oke, jaringan terpusat merupakan jaringan umum yang biasanya digunakan pada warnet, perpustakaan, dan tempat mengakses informasi publik lainnya. Jaringan terpusat ini mengandalkan satu server sebagai penyedia data utama yang kemudian dihubungkan ke dalam beberapa komputer klien. Oke, yang berikutnya adalah berdasarkan distribusi atau jaringan terdistribusi. Ya, oke, ini contoh gambar dari jaringan terdistribusi. Oke, jaringannya agak ribet sekali ya, di mana ada server-server yang saling berhubungan, di mana setiap server akan mempunyai user-user juga yang saling berhubungan. Juga user-user ini akan saling berhubungan ke server yang satu, juga ke user yang lainnya. Ya, oke, jaringan distribusi pun merupakan gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga dalam hal ini komputer klien dan server akan membentuk suatu jaringan tersendiri yang baru dan dapat mengakses informasi lebih banyak karena menggunakan lebih dari satu sistem jaringan yang terpusat. Oke, yang terakhir mungkin untuk jenis-jenis jaringan komputer. Di sini kita akan membahas tentang berdasarkan media transmisi data. Oke, berdasarkan media transmisi data, di sini adalah jaringan kabel. Ini adalah contoh sebuah jaringan kabel, yaitu contohnya adalah jaringan LAN. Ya, jaringan komputer ini dibentuk dengan menggunakan koneksi kabel antar komputer. Biasanya koneksi dari jaringan kabel ini menggunakan port atau connect LAN, di mana kabel LAN akan dicolokkan ke dalam port LAN card, atau tadi kita sering menyebutnya dengan local area network, untuk kemudian dikoneksikan ke dalam komputer. Penggunaan jaringan kabel ini seringkali digunakan untuk membentuk jaringan dalam warnet ataupun dalam satu rumah yang kecil. Oke, untuk berdasarkan media transmisi data yang berikutnya adalah jaringan tanpa kabel. Berikut ini adalah contoh dari jaringan tanpa kabel atau gambar dari jaringan tanpa kabel, di mana ada sebuah wireless yang diposisikan di tengah, dan dikelilingi oleh komputer-komputer ya, yang semuanya memiliki WLAN adapter, di mana akan saling berhubungan satu sama lain, juga dapat mengambil informasi.
juga dapat menggunakan fasilitas printer yang ada pada jaringan tersebut. Oke, di mana setiap komputernya itu juga dapat saling berhubungan. Oke, jaringan tanpa kabel atau wireless merupakan salah satu pengembangan jaringan yang saat ini sudah banyak digunakan oleh user-user, yaitu oleh sinyal GSM, GPRS, 3G, 4G. Ini mereka adalah merupakan contoh nyata dari penggunaan jaringan wireless yang kita pergunakan sehari-hari. Oke, demikianlah pembahasan dari saya tentang jaringan komputer. Semoga apa yang saya berikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam dari saya, Yasinta Maria Desi. Saya mohon maaf bila ada tutur